Nasa tercinta, kita berjumpa lagi lereng Gunung Semeru di Desa Guboklakah, Kecamatan Poncokusumo, tepatnya di lahan milik Bapak Samsul Arifin. Pada kesempatan ini, tim NASA sudah 3 bulan yang lalu mengadakan uji coba di lahan milik Bapak Samsul Arifin ini dengan menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Pada kesempatan ini, tanaman apel milik Bapak Samsul Arifin ini sudah mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa, yaitu pada saat ini sudah pada taraf apel untuk diadakan pembungkusan dan buahnya sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Samsul Arifin. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore. Ya, ini kita dari tim NASA berjumpa lagi yang sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kita berada di lokasi tanaman apel yang dulunya ini belum ada daun dan masih gundul ya Pak ya. Ya. Nah, ini sekarang mungkin Bapak bisa menjelaskan perkembangan selama 3 bulan itu setelah menggunakan produk-produk dari Natural Nusantara. Di bawahnya ini dikocor sama Super NASA. Terus atasnya disemprot sama ini POC NASA dan sama Glio 1 minggu. Dosis NASA sama harmonik berapa Pak? Dosis NASA ini saya pakai pertama 1 drim, ini POC NASA 1 botol, sama hormon 1 botol. Terus saya pakai ketiga kalinya, ini saya buat 2 botol ini saya pakai 2 drim untuk pengiritan. Pemakaian NASA tiap 1 minggu sekali saya semprot ya. Umur pertama umur 15 hari, mulai kuncup 15 hari, terus selang itu 7 hari sampai umur ini umur 90 hari saya tetap pakai NASA sama hormon. Terus saya tambah fungisida dari kimia, itu saya pakai salah seling-seling sama Glio. Pengendalian hama, terutama hama ini kalau musim panas, bulan-bulan ini, bulan 5, 6, sampai 9, ini tripnya terlalu tinggi, terlalu banyak, ini perkembangannya terlalu cepat. Ini biasanya kalau pakai obat kontak itu nggak begitu manjur. Setelah pakai pupuk NASA, POC NASA, ini mengurangi namanya cabuk putih. Biasanya cabuk putih itu bisa membuat buah ini namanya nyawu, bentuknya belirik-belirik. Tapi setelah pakai pupuk NASA ini, ternyata ini 1 pohon ini tidak ada yang nyawu. Ini contohnya seperti ini. Nah itu ya, ini tidak ada yang nyawu, membuat buah apel bisa mengkilat, mengkilat seperti ini, kilat. Nah, ini Pak ya, ini sebelum pakai Super NASA yang saya kocorkan, ini dulu ini tunasnya nggak begitu namanya nggak jebol, nggak semi lah, nggak semi. Tetapi setelah pakai Super NASA ini sama POC NASA, Super NASA, ini ternyata ini bisa daunnya bisa tumbuh semua. Jalu-jalu ini yang mati ini bisa jebol, bisa tumbuh, dan buahnya ternyata ini sudah mulai reaksi banyak ini. Nah ini Dulunya nggak pernah. Nah, dulunya nggak pernah seperti ini, Istilahnya katek. nah ini. Nah ini sebelum pakai Super NASA ini nggak begitu daunnya nggak begitu subur seperti ini. Mitra NASA tercinta, kita sekarang berada di lokasi tanaman apel milik Pak Samsul, di mana tanaman apel ini mempunyai keunikan yaitu ditanam pada tanah yang
padas, yaitu tanah yang keras sekali. Tapi dengan menggunakan produk-produk NASA ini alhamdulillah bisa menghasilkan apel yang optimal. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bagaimana kok tanaman padas ini bisa menghasilkan apel yang optimal dari Bapak Samsul Arifin. Silakan Pak Samsul. Ini pohon yang ini tanahnya ini di bawah ini padas, ini kurang lebih yang gendung ini sekitar 40 cm, yang gendung. Ini bawahnya ini batu padas. Ternyata ini bisa membuahkan buah yang baik. Sebelumnya enggak seperti ini. Ini dengan menggunakan Super NASA itu pupuk NPK. Untuk perawatan ya juga pakai fungi sama insek, POC NASA sama hormonik. Nah, ini lokasi tanaman yang padas sekali. Di sini berbatu-batu, tapi tanaman apel ini bisa tumbuh dengan optimal. Ini akibat pengaruh dari penggunaan pupuk Super NASA, di mana di situ ada kandungan asam-asam organik yang bisa menggemburkan tanah, sehingga tanaman apel tersebut bisa berproduksi secara optimal. Ini sudah dibuktikan oleh Bapak Samsul Arifin. Pemirsa NASA tercinta, kita berada di lokasi tanaman apel yang tidak menggunakan produk-produk dari NASA. Ini juga di daerah Poncokusumo. Mungkin Bapak Samsul bisa menjelaskan perbedaannya. Silahkan Pak Samsul. Nah, ini ya Pak ya. Ini miliknya orang lain, namanya anaknya Pak Haji Matali dari Poncokusumo. Ini bersamaan pas pretesnya, pretes mau terus potong atau gunting ya, ini bersamaan dengan milik saya yang tadi di sana. Terus ini perbedaannya, ini buahnya nggak begitu lebat. Bunganya ini sama-sama, tadinya itu sama, tapi ini nggak pakai hormonik sama NASA, jadinya ini gugur bunga. Ini umurnya sama 3 bulan atau 90 hari. Ini sama 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini buahnya sama, tapi nggak begitu lebat, nggak begitu banyak. Ini satu pohon ini. Mungkin perawatan yang lain apa Pak? Mungkin pembungkusan ini dilakukan pada saat buah sudah umur berapa atau sebesar apa Pak? Nah, ini mulai pembungkusan ini umur 3 bulan. Umur 3 bulan atau 90 hari ya, besarnya segini. Nah, segini. Nah, segini rata-rata ini rata-rata. Nah, yang ini bunga susulan, ini bunga pertama, ini bulan pertama, bunga kedua. Ini bunga pertama ya. Ini bunga kedua. Buah apel ini bunganya enggak serempak satu bunga. Ini sampai tiga kali pembungaan. Ini cuma 2 kali pembungaan. Ini sama ini cuma 1, terus ini yang keduanya. Dari bunga sampai siap bungkus, siap bungkus itu berapa? 90 hari. 90 hari ya. Kemudian dari pembungkusan itu siap panen berapa hari? Kalau sudah dibungkus seperti ini, iya. Ini 2 bulan lagi atau 60 hari lagi 60, sudah panen. 60 hari ya, lagi sudah panen. Sudah ya? Panen. Mitra NASA yang tercinta, sekarang kita berada lagi di tanaman apel milik Bapak Samsul Arifin yang sudah pada taraf pemanenan, yaitu kira-kira umur 5 bulan kurang 10 hari. Pada
kesempatan yang luar biasa ini, tim NASA ingin meliput bagaimana pemanenan apel milik Bapak Samsul Arifin ini di Desa Gubuk Lakah, Kecamatan Poncokusumo. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bagaimana proses perawatan apel itu sampai dengan pemanenan menurut Bapak Samsul Arifin. Selamat pagi, Pak. Nah ini kita kan sudah pada taraf akhir ini, Pak ya. Pada taraf akhir yaitu pada pemanenan apel. Nah ini mungkin Bapak bisa jelaskan proses perawatan sampai pemanenan apel dan bisa memprediksi berapa hasilnya nanti. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa NASA di seluruh Nusantara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dari NASA. Pertama-tama penggunaan NASA ini umur 15 hari setelah perempesan, setelah pemanasan. Terus tiap 1 minggu sekali disemprot NASA, mulai kuncup bunga. Setelah bunga pentil, ya umur sekitar 3 bulan. Lalu setelah pembungkusan sudah tidak pakai NASA lagi ini. Umur 5 bulan kurang 10 hari sudah siap dipanen. Pak Samsul Arifin, ini selama kurun waktu setelah pembentukan bunga sampai panen, ini apakah Pak Samsul menggunakan pupuk lain misalnya NPK atau apa? Oh, ini belum, tidak memakai pupuk NPK lainnya, cuma mau pretes. Setelah itu pengguntingan itu cuma NPK 20 kilo sama saya campur sama 1 botol Super NASA. Berarti selama proses pembentukan bunga sampai panen ini Bapak cuma menggunakan POC NASA sama hormonik. Iya. Setelah pembentukan bunga, sebelumnya sudah mulai bunga itu pakai hormonik sama POC NASA selang 1 minggu sampai 10 hari. Kemudian setelah dibungkus itu sudah tidak dilakukan penyemprotan apapun ya, Pak ya? Setelah pembungkusan ini masih disemprot, tapi sudah tidak pakai POC NASA sama hormonik, tapi ini pakai insek sama fungisida. Ya, untuk perawatan hama dan penyakit ya, Pak? Ya. Terima kasih Pak Samsul. Mengenai hasilnya gimana, Pak? Kualitas hasilnya cukup lumayan. Ini ternyata ini bisa besar-besar dan ini mulus, tidak ada sawonya, tidak nyawo. Mungkin Bapak bisa mempraktekkan cara panen apel yang bagus untuk proses pemanenan ini, Pak. Pemetikan ini kalau yang bagus ini dipetiknya gini. Ini ambil satu-satu, ini gini supaya nggak rusak, nggak bentes ini. Terus pelan-pelan. Nah ini pemetikan yang bagus ini. Terus kalau naruhnya juga pelan-pelan. Pelan-pelan supaya tidak rusak, supaya yang beli juragannya ini nggak benturan, nggak busuk jadinya. Ini kira-kira menghasilkan berapa, Pak? Kalau per pohon ini kira-kira ini sekitar 1 keranjang, kurang lebih sekitar 35 kilo sampai 40 kilo ini. Satu pohon.
Pak Samsul Arifin. Nah, ini kan ada tanaman yang kecil juga selain ada yang tanaman yang besar tadi. Untuk tanaman kecil seperti ini per pohon berapa kilo, Pak? Kalau yang kecil ini per pohon sekitar 10 kilo. Terus yang ini 5 kilo. Ini rata-rata per pohon yang kecil? Rata-rata per pohon sekitar 7 kiloan. Per pohon 7 kilo. Padahal sebelum menggunakan produk NASA ini gimana, Pak? Sebelum menggunakan produk NASA, kalau musim hujan, ini kan musim hujan, terus bulan pretesan bulan 5, 4, 5, itu biasanya trip terlalu tinggi, itu biasanya hamanya terlalu tinggi, biasanya nggak begitu lebat seperti ini, nggak begitu baik seperti ini. Ini alhamdulillah pakai NASA bisa baik sekali. Padahal ini musim yang katanya kurang bagus untuk budidaya apel ya, Pak ya? Ya, kalau musim-musim hujan, ini kan masih musim hujan, pretesannya sekitar bulan 5. Ini masih hujan di sini. Terus cuaca kurang baik, terutama dalam hama trip. Hama trip itu pas bunga itu. Ini dulunya bunganya lebat, tapi sayang tripnya terlalu tinggi, terlalu banyak tripnya. Alhamdulillah ini masih bisa panen ya, Pak ya. Kemudian tadi saya lihat sepanjang jalan ini itu banyak pohon apel tapi nggak ada buahnya, itu gimana, Pak? Kadang-kadang ya ada yang buahnya kurang baik karena kan terutama dari cuaca ya, dari cuaca biasanya bulan 4, 5 itu cuacanya terlalu buruk, apalagi masalah abu sama trip gitu. Terima kasih Pak Samsul Arifin atas keterangannya. Pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang dengan Bapak Samsul Arifin, di mana rata-rata dari buah apel itu kalau kita rata-ratakan itu 20 kilo per pohon, baik pohon besar sama pohon kecil. Itu kalau ada 200 tanaman itu rata-rata Pak Samsul Arifin mendapatkan hasil apel sekitar 4 ton. Padahal sebelum itu berapa ton, Pak? Sebelumnya 2,5 ton sampai 3 ton. 3 ton. Musimnya sama seperti ini? Iya, sama musimnya. Sebelumnya Pak Samsul menghasilkan 2,5 ton sebelum pakai produk NASA. Nah, ini bisa meningkat menjadi 4 ton. Ini kita syuting ini, kita berada di lahan apel pemanenan ini pada bulan Agustus, yaitu tanggal 19 Agustus ini baru petik panen. Nah, ini Pak Samsul Arifin menghasilkan tanaman apel yang cukup luar biasa. Proses pengangkutan apel dari lahan apel milik Bapak Samsul Arifin ini dengan kemiringan 65 derajat. Ini sambil berpegangan. Pemirsa NASA, sekarang kita berada di tempat penampungan apel, tepatnya di rumah milik Ibu Haryaman selaku pengepul apel di daerah Gubuk Lakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana buah apel milik Bapak Samsul Arifin ini menurut pengepul apel di Gubuk Lakah, kita ikuti pengakuan dari pengepul apel Ibu Haryaman. Untuk apelnya Pak Samsul Arifin ini memang dari mutu yang lain tuh memang udah sangat bagus, juga
ya bersih, juga besarnya tuh agak lumayan gitu daripada yang lain. Soalnya apa yang diambil ABS-nya itu apel segini banyaknya itu cuma sedikit. Setelah melalui penyortiran ini antara buah yang kecil sama yang besar, kemudian yang bersih dan tidak nyawo, ini kira-kira berapa persen Bu yang bagus sama yang hasil sortiran? 60% lah mungkin kalau udah nanti disendirikan untuk yang kecil sampai yang besar, terus yang yang bersih sama yang nyawa itu mungkin kita 80%. Jadi sortiran yang jelek ini sedikit sekali ya Bu? Iya, memang sedikit sekali. Ini memang kan sortirannya cuma yang diambil yang kecil, juga yang nyawa memang nggak ada. Rata-rata untuk apel Pak Arifin ini yang nyawo hampir dikatakan tidak ada ya Bu? Iya, memang ya sedikit lah dah, cuma nggak nyawa, ini cuma nyembur sedikit itu, nggak sampai kelihatan nyawanya tuh enggak. Mengenai besarnya ini kelihatannya seragam atau rata Bu? Iya, memang kalau dilihat dari sortirannya itu memang besar ini milik Pak Samsul ini. Iya. Harganya berapa Bu? Per kilo berapa? Per kilo sekitar 3.000 lah. 3.000 ya? Iya. 3.000. Ya, demikian mitra NASA tercinta, bincang-bincang tim NASA dengan Ibu Hariaman selaku pengepul apel di Gubuk Lakah, di mana menurut pengakuan beliau ini apel milik Bapak Samsul Arifin ini ternyata kualitasnya sangat bagus, dan setelah disortir ini hasil sortirannya yang jelek itu sedikit sekali. Demikian reporter Agus dan kameramen Agung melaporkan dari Gubuk Lakah, Poncokusumo, Malang.